Udah bisa, Pak? Oke, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Selamat pagi, Pak Maik. Halo, Pak Maik. Selamat Ya, pagi. selamat pagi, Bu. Ya. Begini, Pak. Saya kebetulan CGP Angkatan 8, tetapi saya juga kepala sekolah di SDN 046575 Kota Bulu Gugung, Pak. Jadi saya Ya, ingin sharing ataupun berwawancara dengan Bapak terkait dengan tugas juga sebagai CGP, terkait juga dengan saya ingin mendapatkan ilmu dari Bapak tentang pengambilan keputusan dilema etika. Apakah Bapak ada waktu sebentar? ya, ada, Bu. Sebagai kepala sekolah, Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oke. Selama saya menjadi kepala sekolah, banyak tentunya kasus-kasus yang saya hadapi. Yang pertama adalah bagaimana kasus kepala sekolah dengan guru. Yang kedua, bagaimana kasus sesama guru, guru dengan guru. Dan yang ketiga adalah bagaimana kasus sesama siswa. Nah, bagaimana saya dapat mengidentifikasi kasus tersebut? Yang pertama adalah saya melihat dalam kasus tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dalam kasus tersebut ada suatu yang ketidakjujuran. Artinya apa? Di situ bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan secara universal. Dan tentunya adalah ada kasus-kasus tersebut di mana secara di bujukan moral ada bujukan-bujukan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Jadi saya melihat di situ bahwa saya harus dapat membedakan bagaimana kasus dilema etika dengan bujukan moral. Apakah ada yang bertentangan yang baik dan buruk dan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Mai. Jadi begini ya Pak ya, selama ini ataupun selama Bapak jadi kepala sekolah ini, bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu Bapak mengambil keputusannya? Menurut saya kan Bu, kalau misalnya ada dua kasus yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan, tentunya saya harus memilih salah satu, yaitu di mana kasus itu harus berpihak pada siswa tentunya. Sebagai kepala sekolah, saya harus memilih kasus yang berpihak pada siswa. Dan tentunya harus mengutamakan tentang bagaimana kepentingan siswa. Seperti itu, Bu. Jadi saya harus memilih solusi atau pengambilan keputusan jalan keluarnya, yaitu bagaimana keputusan itu memihak pada siswa. Oh, Ya. Seperti itu ya Pak ya. Kalau dalam mengambil keputusan ini Pak, kan kadang-kadang ada hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambil keputusan pada kasus dilema etika Pak. Yang efektif gitulah ya Pak ya. Yang efektif ya dalam hal efektif pengambilan keputusan dilema etika. Tentunya saya melihat bahwa dalam sebuah kasus itu yang efektif adalah saya harus tetap konsisten dengan kebaikan itu sendiri, kejujuran, dan tetap melihat aturan-aturan yang ada. Gitu. Jadi semua pengambilan keputusan tidak boleh lari dari, tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan ini. Oke Pak ya. 9 langkah apa itulah ya Pak ya. Tetap Bapak berpedoman seperti itu ya kan Pak? Iya, benar sekali Bu. Jadi kalau sudah seperti itu Pak, tentu saja dalam mengambil keputusan ini tentu aja juga tantangan gitu Pak. Jadi sebagai kepala sekolah yang selama ini dalam pengambilan keputusan, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu seperti apa Pak? Tantangan, kalau boleh dikatakan tantangan ya Bu ya, tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika gini, artinya gini, tantangannya adalah dalam sebuah pengambilan keputusan saya nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Saya nggak bisa menyenangkan hati semua guru tentunya. Artinya setiap saya ambil keputusan pasti ada guru yang merasa tidak senang atau dirugikan atau tidak puas dengan solusi yang saya berikan. Jadi tantangan itu merupakan tantangan yang menurut saya adalah bahwa
saya nggak bisa. Saya sulit untuk menangkan hati semua orang atau hati semua guru. Seperti itu. Iya. Soalnya nggak mungkin kita menyenangkan hati semua orang ya Pak ya. Itu intinya ya Pak ya. Eh, jadi kalau seperti itu Pak, untuk eh, memiliki kasus yang seperti itu, adakah pendekatan-pendekatan yang Bapak buat Pak? Pendekatan-pendekatan terhadap kasus yang Bapak hadapi seperti itu. Pendekatan Eh, apa gitu Pak? Pendekatannya tentu pendekatan secara personal ya Bu ya. Setelah ada kasus kita bicara 4 mata atau berapa mata atau kita bawa dalam diskusi forum bersama tentunya sebelumnya harus melakukan pendekatan secara personal. Ya, faktor-faktor apa juga ya Pak ya yang mempermudah Bapak membantu dalam pengambilan keputusan Pak? Faktor-faktor apa mempermudah? Satu faktor mempermudah adalah apa ya? Bahwa dalam sebuah pengambilan keputusan itu kepentingan siapa yang paling banyak. Itu artinya faktor yang bermudah adalah bahwa saya harus melihat sebuah solusi pengambilan keputusan itu harus mengandung kepentingan siswa, banyak orang, terutama siswa. Iya, iya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan kepada saya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengambilan sebuah keputusan yang kasusnya dilema etika, Pak? Pembelajaran apa yang saya ambil dalam apa bahwa yang pertama Bu, dalam mengambil sebuah keputusan kita nggak boleh buru-buru, ya kan? Kita nggak boleh gegabah langsung pada saat itu kita ambil keputusan. Kita harus dengan kepala dingin, dengan hati-hati, sehingga nanti keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan banyak orang. Tentunya harus memihak pada siswa. Jadi harus kita lihat faktor-faktor, harus kita lihat misalnya solusi-solusi yang ada, alternatif-alternatif yang ada, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan orang lain. Dan tentunya kita harus berdiskusi dengan guru-guru bagaimana jalan yang terbaiknya. Seperti itu, Bu. Terima kasih Pak Mae atas waktu dan kesempatannya. Saya juga dari jawaban-jawaban Bapak banyak menarik kesimpulan seperti itu ya Pak ya, bagaimana dia pengambilan keputusan, bisa sharing yang baik itu nggak merugikan siswa. Jadi saya banyak sekali berterima kasih kepada Pak Mae telah bersedia saya wawancarai untuk hari ini. Terima kasih banyak Pak Mae. Oke, terima kasih kembali Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Bu, saya kepala sekolah dari SDN 046575 Kuta Bulu. Ingin berkomunikasi atau berwawancara dengan Ibu untuk memenuhi tugas saya sebagai CKP Angkatan 8 Bu. Apakah Ibu ada waktu? Ada. Ya. Terima kasih sebelumnya Bu, karena di sini saya akan bertanya mengenai tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan. Selama Ibu jadi kepala sekolah, apakah sewaktu pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika pernahkah Ibu rasakan? Pernah? Pernah ya. Kasus dilema etika, contohnya seperti apa Ibu? Waktu tahun 2018 adalah siswa kita kelas 4 yang namanya Gita. Terus waktu itu sebenarnya dia itu kalau ditinjau dari segi ilmu itu sebenarnya tidak boleh naik kelas. Tapi karena kita lihat disiplinnya, kejujurannya, terus timbullah rasa kasihan dengan teman-teman semua. Jadi waktu kami rapat di sekolah ini, bagaimana pada ibu guru semua, bagaimana dengan kasus anak kita, ya kami rapat di situ, kata teman-teman, karena timbul rasa kasihan, kami buatlah naik si Gita itu jadi anak kelas 5. Iya, jadi Ibu sudah bagaimana ya? Ibu ingin menerapkan keadilan, tapi juga ingin
menjaga perasaan anak itu, ataupun bisa dibilang ibu ini sudah menerapkan keadilan lawan kasihan ya Bu ya, versi kasihannya. Terima kasih Bu untuk jawabannya. Terus dalam hal mengambil keputusan selama ini, tantangan yang paling besar Ibu rasakan di kasus dilema etika itu seperti apa Ibu? Seperti kasihan sekali gitu. Itu aja lah, kadang-kadang gimana ya, kalau dibilang, kalau diterapkan kayak gitu rasanya bersalah, tapi kalau dilanjutkan pun kayak gitu sepertinya nggak bagus, jadi timbul rasa kasihan dari hati gitulah kira-kira. Jadi itulah tantangan terbesar ya Bu ya. Kata hati gitulah. Bagus sekali Ibu sudah menjalankan pengambilan keputusan yang tepat untuk si anak. Jadi kalau memang tadi Ibu nggak naikkan anak itu, kemungkinan besar dia tidak akan sekolah lagi ya Bu ya. Jadi seperti itu. Iya, sebagai kepala sekolah Ibu sudah menjalankan pengambilan keputusan yang tepat Ibu. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat, atau memiliki jadwal bertemu dulu untuk yang mempunyai kasus seperti itu? Apakah langsung menyelesaikannya atau Ibu buat rapat dengan guru? Itu sebenarnya tidak boleh keputusan itu diambil sendiri, harus ada keputusan bersama beserta guru-guru yang lain gitulah. Harus rapat dulu. Jadi harus kita dengarkan juga dari pendapat dari teman-teman sejawat ya Bu ya. Iya. Jadi kalau seperti itu Bu, adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya itulah faktornya kadang-kadang informasi dari teman sejawat. Iya. Terus keputusannya juga diambil berdasarkan keputusan semua. Iya Bu ya, berarti Ibu ini kalau ada kasus dilema etika, Ibu dalami dulu, Ibu lihat dulu, Ibu pelajari kasusnya, baru nanti Ibu buat rapat, kita dengarkan dari pendapat dari teman-teman sejawat. Iya, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat berterima kasih atas bantuan Ibu, dan saya juga sebagai kepala sekolah bisa menangkap hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang telah Ibu lakukan di sekolah. Saya sangat berterima kasih. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu.